Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Gemelar Frame. Sore ini kita mau tunjukkan kepada teman-temanku semua, terutama pekebun durian pemula, teman-teman. Mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara kita memahami karakter pohon durian. Ini salah satu contoh pohon durian jenis musangking yang 2 tahun 4 bulan yang lalu kita tanam, dan sekarang alhamdulillah batangnya sudah besar dan cabangnya juga besar-besar, diameter kisaran 3 sentian. Sebenarnya kalau umur 4 tahun batang segini sudah masuk fase generatif, teman-teman, sudah bisa diuji coba untuk pembuahan. Tapi karena umurnya baru 2 tahun 4 bulan, kita belum ritme dengan fase generatif, teman-teman, masih fase vegetatif. Dan ini salah satu percabangan yang dulu kita bentuk menggunakan tali rafiah, kita tarik. Alhamdulillah semuanya sukses. Yang tadinya batang sekunder kita jadikan batang primer. Tapi ini bagian yang bawah, teman-teman. Yang bagian atas belum. Masih batang sekunder semua. Jadi dia tegak lurus ke atas. Belum kita ritme jadikan batang primer. Dan ini salah satu contohnya. Semuanya lurus mendatar, teman-teman. Dan ini insya Allah untuk di umur 4 tahun bisa kita uji coba untuk pembuahan untuk pertama kali, teman-teman. Dan ini mudah-mudahan bisa buat edukasi teman-teman, terutama berkebun durian pemula, bahwasanya kalau tipikal jenis musangking dia selalu tegak lurus ke atas seperti yang atas ini, teman-teman. Tapi yang bawah ini sudah kita ritme menggunakan cara tarik seperti ini. Masih ada tali-talinya yang belum jadi. Ini untuk fungsinya untuk pembuatan batang jantan jadi batang betina atau batang sekunder menjadi batang primer. Dan ini salah satu contoh yang sudah sukses. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih pemula khususnya bisa mengikuti cara saya dengan kita tarik begini. Dan ini hasilnya, teman-teman. Ini salah satu hasilnya. Dan percabangannya bagus, batangnya juga bagus. Di umur 2 tahun 4 bulan ini sudah maksimal, dalam artian pertumbuhannya itu tidak ada kendala. Dan mudah-mudahan di umur 4 tahun kita sudah bisa fase generatif. Dan ini dari dalam, kita lihat dari luar. Jadi begini, teman-teman, kalau kita gunakan cara tarik menggunakan tali dan pocok kita potong, jadi batang besar tapi pendek dan daunnya sangat rimbun begini, teman-teman. Ini hasilnya. Beda dengan yang kita tidak tarik dan kita tidak potong pucuk, dia akan terus menjulang tinggi tapi batangnya kecil. Dan ini salah satu juga yang sedang kita program batang sekunder menjadikan batang primer. Jadi kelihatan pendek tapi untuk batang bawahnya besar, teman-teman. Ini salah satu contoh yang belum jadi tapi hampir jadi. Ini salah satunya. Ini dulu bibit 70 cm, sekarang sudah 2,5 meter dan
batangnya sangat besar. Ini pertumbuhannya sangat maksimal. Cuman sayang dulu ini ada penggerek batang di tengahnya ini. Jadi pertumbuhan ke atas agak terganggu. Tapi alhamdulillah segera kita obati, segera kita tangani. Dan ini hasilnya dari luar. Pertumbuhannya sangat rimbun teman-teman. Terubus pun terus tidak berhenti. Begitu daun tua dia langsung terubus kembali. Mudah-mudahan untuk 3 tahun yang akan datang ini bisa fase generatif juga teman-teman. Dan ini mudah-mudahan bisa buat edukasi para petani-petani yang pemula seperti saya. Dan cara-cara ini cara-cara yang praktis, ekonomis, tidak terlalu makan biaya. Pruningnya pun kita bisa bertahap, tidak ekstrim. Karena di fase vegetatif daun itu sangat diperlukan untuk fotosintesis. Jadi untuk memasak nutrisi-nutrisi yang dialirkan dari bawah, dari akar, dan dimasak di daun dan untuk memperbesar batang dan cabang. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang pohon musangking yang kita program dengan batang sekunder menjadi batang primer. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.